Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 3 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 8 subtema 3 pada pembelajaran ketiga halaman 141. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI atau tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Kemudian silahkan adik-adik pada ayo membaca halaman 141 untuk membaca sebuah artikel yang berjudul Nelayan dan Ikan Emas. Kemudian setelah selesai membaca, pada halaman 143 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Jawab, cerita tersebut disebut fiksi karena tidak nyata dan cerita fiksi hanya digunakan pada cerita dongeng. Nomor 2. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? Jawab, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas adalah kakek, nenek, ikan mas ajaib, dan sang ratu. Nomor 3. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Jawab, sifat-sifat dari tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas yaitu kakek sifatnya penurut, sedangkan nenek sifatnya serakah. Nomor 4. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Jawab, hikmah yang dapat kita petik dari cerita nelayan dan ikan mas adalah kita hendaknya jangan serakah dan tidak melupakan masa lalu, serta kita harus berani mengambil sikap menegakkan kebenaran. Dan nomor 5, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Jawab, sikap yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa adalah congkak, sombong, dan berbohong. Kemudian pada ayo berdiskusi halaman 145. Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama dua orang temanmu tentang tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita nelayan dan ikan mas. Selanjutnya, berdasarkan peranannya, tuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita nelayan dan ikan mas. Tulislah hasil diskusi dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utamamu pada kotak berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 146. Tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita nelayan dan ikan mas. Dari judul cerita tersebut dapat disimpulkan tokoh utamanya adalah sang nelayan dan ikan mas, sedangkan tokoh pembantunya
dapat berupa tokoh-tokoh lain yang terdapat di cerita seperti istri nelayan. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita nelayan dan ikan mas adalah tokoh protagonisnya ikan mas, sedangkan tokoh antagonisnya adalah nelayan dan anak. Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 147, kamu telah memahami berbagai jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bagaimanakah sikap kamu dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolahmu? Manfaat apa yang kamu peroleh dengan adanya karakteristik antar teman di sekolahmu? Tuliskan bersama 2 orang temanmu. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 147. Nomor 1. Jenis perbedaan karakter usia. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Adapun manfaat yang diperoleh, hidup rukun dengan teman. Nomor 2. Jenis perbedaan karakter fisik. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu menghargai fisik teman yang kurang sempurna atau unik. Dan manfaat yang diperoleh, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu menciptakan makhluknya beragam dan kita harus bersyukur kalau kita sempurna. Nomor 3. Jenis perbedaan karakteristik kegemaran. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu menghargai kegemaran teman dan kegemaran sendiri. Manfaat yang diperoleh, menyadarkan kita bahwa setiap orang mempunyai keunikan dan kegemaran sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Nomor 4. Jenis perbedaan karakter agama. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu kita harus toleransi antar umat beragama. Manfaat yang diperoleh, setiap agama pasti mengajarkan yang baik kepada penganutnya, maka hargailah kepercayaan mereka. Dan nomor 5, jenis perbedaan karakter suku. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu kita harus menghargai setiap suku. Suku adalah kekayaan bangsa yang harus dibanggakan. Manfaat yang diperoleh, suku adalah kekayaan bangsa, maka kita wajib bangga apapun sukunya. Kemudian tabel berikut adalah jawaban untuk Ayo Mencoba halaman 149. Silahkan adik-adik salin pada buku adik-adik dan juga dapat diganti sesuai daerah yang ada di tempat adik-adik. Berikutnya pada Ayo Renungkan halaman 150. Nomor 1. Bagaimana seharusnya kamu menyikapi keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan warga masyarakat? Jawab. Dalam menyikapi keberagaman karakteristik individu di masyarakat, utamanya dalam hal pekerjaan warga, yang seharusnya saya lakukan adalah menghormati keragaman yang ada tersebut. Penghormatan terhadap keberagaman pekerjaan atau usaha warga masyarakat ini bisa terwujud melalui sejumlah perilaku. Nomor 2. Apakah kamu bangga dengan keragaman pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu? Mengapa demikian? Jawab, ya, saya bangga karena dengan keberagaman penduduk
kita bisa menutupi kekurangan kita masing-masing dan kita bisa saling tolong-menolong bila membutuhkan bantuan. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.